belakangan kalian pasti sering dengar pernyataan pikirkan secara logika. Ya, itu gaya bahasa salah satu aktivis TikTok asal Medan. Uh, Konten-kontennya sering viral, makanya gampang kita ingat kalimat itu. Sebenarnya maksud dari kalimat itu, pikirkan secara logika. Maksudnya, ayo pikirkan bagaimana triknya. Ayo pikirkan bagaimana mengatasi masalahnya. Dalam konteks bahasa sehari-hari ya, pengertian logika seperti itu ya bisa aja dipahami seperti itu. Tapi pengertian logika secara formal, apalagi dalam wacana filsafat, ya nggak demikian gitu. Terus emang logika itu apa? Dari mana asalnya? Dan bagaimana konteks penggunaan yang tepat? Jadi gini, secara etimologi, logika berasal dari kata logos, artinya pemikiran atau bisa juga akal. Logika itu adalah struktur berpikir yang tepat. Dalam formil, logika itu mempelajari bagaimana kita menyusun penalaran dari satu pernyataan yang dianggap benar atau yang disebut premis bisa sampai pada simpulan yang tepat. So, selama premisnya benar dan untuk penalarannya valid, ya simpulannya benar. Inilah inti dari logika. Terus logika ini beda sama insting dalam kita penalaran ya, dalam memahami. Logika ini beda sama insting atau perasaan. Kadang seseorang, bahkan ya banyak juga ya masyarakat ya, kita ngerasa yakin sama sesuatu padahal cara berpikirnya itu keliru, memutuskan sesuatu padahal keliru. Makanya logika itu penting sebagai instrumen apakah cara berpikirnya benar, valid, atau cuma sekadar keyakinan. Nah, dari mana sih konsep logika ini muncul? Nah, di sini saya akan mengurai secuil masa lalu logika. Kalau ditelusurin ke belakang, logika sebagai ilmu yang sistematis itu lahir di Yunani kuno ya, sekitar abad kelima, 4 sebelum Masehi, di eranya filsuf. Pengertian logika muncul dari Aristoteles lewat karyanya Organon. Dalam istilah Yunani, organon itu berarti alat atau instrumen. Organon, karyanya Aristoteles itu sebenarnya dikumpulkan atau semacam dibukukan oleh murid-muridnya, dan di dalamnya membahas logika itu. Aristoteles mengklasifikasikan bentuk penalaran mana yang valid dan mana yang tidak valid, ya secara formil dan sistematis. Setelah Aristoteles, logika secara keilmuan itu terus berkembang, khususnya di abad pertengahan, abad jaya-jayanya Islam ya, melalui pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina dari filsuf abad pertengahan, kemudian dikembangkan lagi oleh filsuf-filsuf barat dalam berbagai keilmuan seperti agama, sains, dan sebagainya. Sampai sekarang, pemikiran Aristoteles itu terus berkembang sampai terkini. Logika berkembang menjadi simbol matematis. Wujudnya ya intrasa belakangan ya, marak dalam sains teknologi atau berupa digital, muncul yang namanya AI. Begitulah secuil tentang logika yang menurut saya ini penting buat kehidupan sehari-hari. Next video selanjutnya kita akan lebih dalam, dan kalau ada pertanyaan, ada komentar, tulis di kolom komentar. Terima kasih.